wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izdihat Dia Ramadhani dengan NIM 40424020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan etika, moral, nilai, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan membahas pengertian mengenai etika, moral, nilai, dan hukuman. Pertama, pengertian etika, proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku yang beretika pada individu, baik dalam konteks formal seperti sekolah maupun informal seperti keluarga dan masyarakat. Etika merujuk pada prinsip umum tentang benar dan salah yang berlaku dalam masyarakat atau komunitas sekolah. Kedua, pengertian moral. Pendidikan moral adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan, mengembangkan, dan membentuk akhlak yang baik dalam diri seseorang. Ketiga, pengertian nilai. Secara umum, pendidikan nilai merupakan bentuk pengajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Keempat, pengertian hukuman. Hukuman dalam pembelajaran pendidikan adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan mereka agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hukuman bersifat edukatif, berfungsi sebagai alat koreksi, bukan sebagai bentuk balas dendam. Selanjutnya yaitu hubungan antara etika, moral, nilai, dan hukuman. Etika, nilai, moral, dan hukuman sebagai fondasi perilaku siswa. Etika merujuk pada prinsip umum tentang benar dan salah yang berlaku dalam masyarakat atau komunitas sekolah. Nilai adalah keyakinan yang dianut individu atau kelompok tentang apa yang dianggap penting, misalnya kejujuran atau tanggung jawab. Moral adalah penerapan nilai dan etika dalam tindakan nyata, misalnya tidak mencontek karena percaya pada kejujuran. Kemudian hukuman, sarana korektif bukan balasan. Hukuman yang bersifat edukatif, berfungsi sebagai alat koreksi, bukan sebagai bentuk balas dendam. Ketika etika dan moral dilanggar, misalnya siswa mencontek atau berperilaku tidak sopan, hukuman yang proporsional bisa diterapkan agar siswa memahami konsekuensi dari tindakannya dan memperbaiki perilakunya. Jadi, hubungan keempat aspek ini sangat erat dalam mendukung ketercapaian pelaksanaan pembelajaran, karena keempatnya membentuk iklim belajar yang kondusif dan mendorong terbentuknya karakter serta disiplin peserta didik. Kemudian, contoh penerapan pada jenjang SMP adalah dalam konteks pembelajaran SMP. Siswa yang memiliki pemahaman etika dan moral yang baik cenderung menunjukkan sikap disiplin, menghargai guru dan teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Nilai-nilai ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya, seorang siswa kelas 9 SMP yang memahami nilai tanggung jawab akan mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak mencontek saat ujian. Hal ini mendukung integritas akademik dan proses pembelajaran yang bermakna. Contohnya, siswa yang tertangkap mencontek saat ujian diberikan tugas tambahan berupa refleksi tertulis tentang pentingnya kejujuran. Hukuman ini tidak hanya bersifat mendisiplinkan, tetapi juga membentuk kesadaran moral. Kemudian menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral pada anak remaja seperti siswa SMP bergerak dari tahapan konvensional ke pasca konvensional, di mana mereka mulai memahami aturan sosial dan nilai universal. Teori ini menjelaskan bagaimana individu, terutama anak-anak, mengembangkan pemikiran moral mereka. Kohlberg berpendapat pada perkembangan moral ini terjadi melalui serangkaian tahap yang terstruktur, di mana individu mengalami disequilibrium ketika menghadapi dilema moral yang lebih tinggi dari tingkat penalaran moral yang mereka saat ini. Penelitian oleh Likiona dalam Educating for Character menegaskan pentingnya pendidikan karakter yang mencangkup etika dan nilai moral dalam membentuk perilaku positif dan cenderung berhasilat akademik. Teori Likiona tentang etika moral menekankan pada 3 komponen utama karakter baik: moral conduct, pengetahuan tentang moral, moral feeling, perasaan tentang moral, dan moral action, tindakan moral.
Teori ini juga menekankan pentingnya membiasakan diri dalam hal-hal yang baik untuk mencapai kehidupan moral yang utuh. Kesimpulannya, etika, moral, nilai, dan hukuman adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membentuk karakter kedisiplinan siswa yang pada akhirnya mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran di jejak SMP, di mana siswa sedang mengalami perkembangan moral dan sosial yang pesat. Penerapan keempat unsur ini menjadi sangat krusial dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.